Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdia Mawang. Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan tentang tutorial cara melakukan migrasi saldo awal Sakti tahun 2021 di Pandu Sakti untuk tahun anggaran 2022 untuk satuan kerja. Untuk proses dan langkah-langkah migrasi secara lengkap, baca dan pedomani juknis yang sudah disediakan Kementerian Keuangan. Silahkan teman-teman download untuk bahannya jika belum punya. Di bawah video ini kami sediakan link deskripsinya melalui Mediafire. Jadi di sini kami coba untuk latihan terlebih dahulu di Pandu Sakti, karena untuk Sakti produksi masih belum muncul untuk sampai saat ini menu untuk melakukan migrasi saldo awalnya. Jadi untuk Pandu Sakti seperti biasa, alamat yang diakses Pandu Sakti, alamatnya kita coba buka di sini. Untuk Pandu Sakti kita masukkan saja Pandu Sakti. Ini alamat Pandu Saktinya. Pandu Sakti Kemenkeu. Kita kopikan di sini. Untuk passwordnya di sini Sakti 123 pagar. Yang pertama kita lakukan dulu migrasi aset tetap. Di sini kami contohkan yang bersaldo. Jadi langkah pertama di sini kita mengecek persiapan migrasi, login pada Monsakti tahun 2022. Kita masuk ke Monsakti terlebih dahulu sebelum melakukan migrasi di Pandu Saktinya. Untuk password dan nama pengguna Monsakti sama pada user Omspan. Sehingga dimasukkan, tinggal klik masuk. Di baris 3 ini kita pilih yang rollout Pandu karena kita latihan. Kita pilih yang penyelesaian migrasi mode aset tetap 2022. Pastikan teman-teman di sini untuk datanya tercentang hijau semua kecuali finalisasi yang masih berwarna merah. Namun bagi teman-teman satker yang masih ada berwarna merah, tolong dianalisa dan diverifikasi penyebab jadi warna merah tersebut. Di sini teman-teman bisa dilihat, bisa diklik seperti rekon internal ini. Coba kita klik di sini, pastikan terlebih dahulu tidak ada selisih untuk datanya. Seperti ini, selisihnya 0. Jadi sekali lagi bisa dicek terlebih dahulu apakah sudah hijau semua selain finalisasi ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mencek, langkah kedua mengecek hasil tidak termigrasi. Ini kita login pada aplikasi Sakti untuk Sakti produksi untuk latihan Pandu Sakti dengan user operator aset tetap. Loginnya tahun 2021. Kita langsung masuk dengan Pandu Sakti tadi. Kita masuk dengan user operator aset atau mode pelaporan. Passwordnya untuk Pandu Sakti kita coba scroll kembali, Sakti 123 pagar. Tahunnya tahun 2021. Kita klik masuk. Di menu aset tetap, di ADK, penerimaan ADK, penerimaan migrasi saldo awal. Kita coba baca kembali. Di sini kita mengecek hasil tidak termigrasi. Oke. Pastikan di sini nilai asetnya juga sudah muncul dan status ini keterangan berhasil. Ini untuk melihat statistik. Bisa diklik di sini. Di sini macam-macam pilihannya. Silakan disesuaikan. Kita klik lanjutkan saja untuk melihat hasil tak termigrasi. Kita klik lanjutkan. Silahkan diklik lanjutkan lagi.
sini bisa diunduh untuk hasil tak termigrasi. Kita coba klik unduh. Apakah ada untuk hasil tak termigrasinya? Kita cek terlebih dahulu. Cetak hasil tak termigrasi. Di sini untuk daftar negara tidak termigrasi sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada data, artinya nihil. Jadi pastikan di sini untuk data yang wajib harus termigrasi. Pertama di sini tabel ASA, SK, master, ini master utamanya, dan KDP, transaksi KDP. Ini tidak ada data yang tidak termigrasi. Jadi ini harus wajib termigrasi. Apabila yang dua ini tidak termigrasi, tidak boleh dilanjutkan ke proses finalisasi migrasi. Jadi tidak boleh nanti dilanjutkan ke proses finalisasi migrasi. Coba kita kembali ke awal. Kita lanjutkan. Kita review hasil tak termigrasinya. Di sini. Jadi teman-teman di sini pastikan di sini yang ini tadi yang SK, DBR dan KDP. Jika ada KDP wajib termigrasi. Di sini keterangannya pastikan sudah 0. Ini juga bisa diunduh di sini untuk melihat hasilnya. Misalkan klik unduh atau didetailkan seperti ini, detailkan saja. Kalau diunduh pastikan di sini nanti hasilnya juga tidak ada data yang tidak termigrasi. Coba kita unduh. Ini untuk lebih detail sesuai dengan sesuai dengan data yang kita pilih. Daftar keuangannya di sini tidak ada, hasil yang tidak termigrasi. Oke, jadi yang wajib SKDBR daftar bank keuangan harus wajib termigrasi karena ini master utamanya beserta KDP jika tidak ada. Langkah selanjutnya setelah itu kita mencocokkan laporan BMN hasil migrasi di Sakti dengan laporan BMN aplikasi Encon LK. Yang dicocokkan di sini ada beberapa poin. Pertama, posisi BMN di neraca, penyusutan, barang kuasa pengguna. Silakan dibaca saja di sini. Kami contohkan yang posisi BMN di neraca dan laporan barang kuasa pengguna. Yang lainnya silakan dicek masing-masing. Cara menceknya, kita cetak terlebih dahulu di aplikasi Saktinya. Ada menu cetak, masih hasil tetap, cetak. Sini ada laporan. Tinggal disesuaikan. Kita contohkan laporan posisi BMN di neraca. Kita pilih yang tahunan, pilih yang audited. Di sini pilih laporan tingkat satker, karena ini tingkat satker bukan pembantu. Sekarang pilih PDF. Audited tahunan tahun 2021 tingkat satker PDF, klik unduh. Kita coba buka apakah ada nilainya. Ini ada nilai asetnya. Teman-teman, jika di sini nilainya kosong, kemungkinan belum melakukan summary data. Jadi bagi teman-teman yang neracanya atau nilainya kosong, harus melakukan summary data terlebih dahulu. Caranya untuk melakukan summary, di bagian bawah ada summary. Tinggal diklik pembuatan summary database. Ini bagi yang nilai neracanya kosong. Ini ambil yang Desember, diproses. Jadi mulai Desember saja diproses seperti ini. Untuk yang neracanya kosong dan nilainya tidak ada, langsung ke unaudited, klik proses. Langsung ke audited. Di sini pastikan setelah selesai. Setelah itu baru melakukan cetak kembali di menu cetak laporan posisi BMN di neraca bagi yang kosong. Sekarang kita coba sandingkan dengan Encon. Yang pertama untuk neraca BMN-nya terlebih dahulu.
Kita buka Earncon seperti biasa, kita masuk dengan user masing-masing. Tahunnya 2021. Kita coba ulang. Biasanya di menu laporan BMN, ingat laporan BMN, karena ini posisinya di BMN. Pilih yang posisi BMN di neraca yang kita ingin sandingkan tadi, kita cocokkan datanya. Pilih yang Desember, kita klik unduh. Kita coba simpan, kita buka. Ini untuk laporan BMN di neraca untuk hasil dan cetakan Earncon. Biasanya untuk cetakan Earncon ini ada tambahan persediaan. Sedangkan untuk cetakan dari Sakti, dari model aset tetap tadi tidak ada tambahan persediaan. Kebetulan di contoh tempat kami ini tidak ada persediaan karena persediaan kami telah habis atau sudah nihil untuk saldo per 31 Desember 2021. Jadi bagi teman-teman nanti jika ada persediaan diabaikan saja untuk persediaannya terlebih dahulu. Yang dicocokkan cuma aset yang ada pada di mode aset tetap saja yang awalannya biasanya 13 seperti ini. Jadi dilihat saja paling akhir, biasanya di sini saya langsung ke paling akhir, jumlahnya 7183 371 ini jumlahnya sudah sama. Artinya tidak ada selisih antara LK dan aset tetap pada Pando tadi. Jika ada persediaan dikurangkan terlebih dahulu. Karena tadi sekali lagi untuk di Pandu mode aset tetapnya atau di Sakti tidak ada nilai persediaan. Oke, ini sudah sama. Sekarang sandingkan saja yang lain. Sini kami contohkan satu lagi untuk laporan kuasa pengguna yang ingin kami cocokkan. Laporan barang kuasa pengguna tinggal dicetak saja seperti tadi. Kami cetak yang di Earncon terlebih dahulu. Laporan barang kuasa pengguna. Kita coba cari. Laporan barang intrakontable, biasanya kita coba yang ini, intrakontable ini. Kita klik. Nanti ada yang gabungan, silahkan disesuaikan saja teman-teman. Kami contohkan yang intrakontable terlebih dahulu. Ini sudah terdownload. Sekarang kita coba download di mode aset tetapnya tadi. Sama di menu laporan, tinggal kita cari laporan kondisi barang. Jadi pilihannya laporan kondisi barang. Mohon maaf, di sini kita coba apakah, mohon maaf bukan laporan kondisi barang. Kita coba laporan barang. Oke, jadi yang benar laporan barang. Mohon maaf tadi salah. Ini disesuaikan saja sandingannya atau pencocokannya. Tadi yang kita pilih intrakontable. Kita pilih intrakontable sama seperti tadi untuk rincian, ambil kelompok saja supaya lebih mudah. Pilih di sini untuk tahunan. Audited sama seperti tadi. Ini laporan tingkat Satker, tinggal diklik PDF. Klik unduh. Kita coba cek kembali apakah nilainya sama. Ini yang dari mode aset tetap, kita coba paling akhir saja jumlahnya. Paling ujung 8527211865. Sekarang kita coba yang dari Earncon. Kita buka. Intinya teman-teman dianalisa, diverifikasi seperti itu nilai-nilainya. 8527211865 artinya sama. Untuk langkah yang lainnya silahkan dilanjutkan. Pencocokannya di sini sama seperti tadi, tinggal dicetak apa yang ingin disandingkan, misal yang gabungan dan lain sebagainya, misal izin laporan kondisi barangnya ingin dicetak juga, silahkan dicetak masing-masing. Kami cukupkan sampai di sini supaya videonya tidak terlalu panjang. Intinya ini sama. Jika sudah sama, pencocokannya sama. Apabila pencocokan BMN tidak sama dengan laporan BMN aplikasi Earncon dan LK, tidak boleh dilanjutkan ke tahap finalisasi migrasi dan perlu dilakukan analisa dan verifikasi terkait histori data BMN dan KDP untuk kemudian sampaikan melalui di JPB. Itu jika tidak sama. Sekarang kita lanjutkan, ini anggap sama, melakukan finalisasi migrasi aset tetap. Kita kembali ke Pandu.
aset tetap seperti tadi, ADK, penerimaan ADK, penerimaan migrasi saldo awal. Tinggal dilanjutkan saja, lanjutkan. Tinggal lanjutkan. Pastikan tadi sebelum mengklik finalisasi migrasi sudah datanya sudah sama semua. Tinggal klik finalisasi migrasi, klik iya. Ini ada konfirmasi apakah sudah dilakukan verifikasi. Ini untuk meyakinkan aplikasi pandunya. Tinggal iya saja. Oke, finalisasi migrasi data simak sakti berhasil. Langkah selanjutnya kita membuat dan mengupload berita acara. Untuk berita acara di Juknis sudah ada petunjuk dan langkah-langkah pembuatannya. Di sini kami contohkan berita acara yang sudah kami buat. Ini contoh saja, nanti tolong dikoreksi jika ada kesalahan. Karena ini cuma latihan pandu sakti. Di sini seperti ini berita acaranya kami buat. Di sini ada menuangkan hasil migrasi data BMN dan aplikasi Recon dan modal aset tetap tadi. Juga ada selisihnya, pastikan tadi jika tidak ada selisih silakan dituangkan saja. Untuk masalah akun yang ini tadi kita ambil yang di neraca. Yang ini silahkan disalin yang kita sandingkan tadi, posisi BMN di neracanya. Beserta yang lainnya ada secara akuntabel dan lain sebagainya, silahkan disesuaikan. Untuk mencetak ini sama tadi di laporan, silahkan dicetak, ada BPI/PDIs. Jika ada barang hilang, barang stok berat yang tadi di laporan barang untuk melihatnya. Intinya seperti ini pembuatannya. Di sini ada macam-macam untuk lampirannya. Di sini nanti silakan dibaca daftar lampiran yang disertakan untuk berita acara migrasi saldo awal BMN ini. Di sini kami tidak contohkan satu-satu karena latihan. Dibaca saja petunjuk dan juknisnya secara lengkap. Kami langsung melakukan upload. Di sini ada penandatangan, silakan nanti ditandatangani untuk yang sakti produksinya. Di sini kami contoh sebagai latihan, belum kami tandatangani. Oke, intinya ada berita acara seperti ini yang sudah dibuat dan disesuaikan dengan satker masing-masing. Kita tutup, langsung kita masuk untuk menguploadnya. Untuk mengupload berita acara, tentunya kita masuk ke menu Rollout Sakti pada Mon Sakti tadi. Kita kembali ke Mon Sakti. Kita kembali Mon Sakti, ini Mon Sakti, rollout, pandu sakti, penyelesaian migrasi modal aset tetap. Tinggal di bagian BAM ini, BAM, klik tambah. Ini jika ada permasalahan silahkan ditambahkan. Kita langsung aja, kita upload. Kita cari file uploadnya tadi dalam bentuk PDF. Jadi untuk yang aslinya nanti dikirim juga hard copy-nya ke KPN 2 rangkap jika tidak salah. Ini BAM modal aset tetap. Di sini kami tidak ada masalah, kami beri catatan. Oke, kita klik kirim. Klik kirim. Ini sudah masuk BA migrasinya. Selesai untuk migrasi modal aset tetap. Jadi untuk berita acara tadi tetap dikirim hard copy-nya ke KPN. Sesuai dengan KPN masing-masing, nanti bagaimana teknis selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan untuk migrasi persediaan. Sama seperti tadi, langkah pertama kita cek terlebih dahulu di Mon Sakti-nya. Kita ke Mon Sakti, kembali, rollout, pandu sakti, penyelesaian migrasi mode persediaan. Di sini mohon maaf untuk persediaan kami saldonya nihil atau tidak ada lagi per 31 Desember 2021. Untuk saldo nihil dan bersaldo sama, kurang lebih sama caranya pada model persediaan ini, lebih singkat. Kita praktikkan saja karena kami tidak ada di sini. Langsung saja kita praktikkan. Caranya sama seperti tadi, kita masuk lagi.
ke pandunya, ke pandu sakti dengan modal persediaan. Ini aset tetap, kita berganti ke persediaan. Jadi langkah pertama migrasi data sama migrasi saldo awal. Pastikan di sini jika teman-teman mempunyai saldo sisa, di sini statusnya selesai, dan pastikan untuk daftar referensi barang di sini sudah termigrasi dengan status selesai. Jadi yang ada di contoh kami ini cuma referensi barang, karena untuk saldo tadi tidak ada lagi atau sudah nihil per 31 Desember 2021. Jadi ini bisa di-download nanti teman-teman jika mempunyai saldo, tinggal diklik saja, klik unduh. Ini kami contohkan yang referensi saja. Jadi diunduh, nanti disandingkan juga. Untuk yang saldo ini untuk referensi barang tidak perlu disandingkan. Jadi yang ada saldonya nanti disandingkan juga dengan Erecon LK-nya, apakah nilainya sama. Sama seperti tadi, dianalisa disandingkan dengan Erecon LK. Kita baca joblist-nya, ini untuk mode persediaan, kita coba buka. Ini untuk modal persediaan, sama seperti tadi, jika ada silahkan di-download. Seperti ini, nanti disandingkan nilainya dengan Erecon LK. Setelah sama, langsung kita melakukan approve. Jadi untuk persediaan ini masuk ke approve untuk melakukan approve persediaan. Di sini karena kami tidak ada saldo, langsung saja kami lakukan approve. Kita login dengan user approve. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang punya ada saldo silahkan di-download terlebih dahulu, sandingkan dengan Erecon apakah nilainya sama. Jika sudah sama, kita langsung ke approve aset. Approve aset ini biasanya kita coba cek. Kami juga lupa untuk usernya antara yang ini dan yang ini. Kita coba yang ini. Untuk passwordnya sama tadi, pandu sakti 123 pagar, tahunnya 2021. Kita coba login terlebih dahulu untuk yang ini, apakah ini approve aset. Ini bukan approve aset, kita keluar, berarti user yang satunya. Mohon maaf, kita coba login lagi user yang satunya. Tahunnya tahun 2021, Sakti 123 pagar. Jadi setelah kita menganalisa, nanti di approve untuk yang punya saldo. Jika tidak ada saldo, langsung tutup periode. Jika tidak punya saldo, langsung tutup periode hasil migrasi. Ini untuk approve persediaan persetujuan. Nanti bagi teman-teman yang mempunyai aset tadi, masuk ke sini terlebih dahulu untuk melakukan persetujuan. Nanti akan muncul di sini hasil migrasi yang ada saldo tadi. Persediaan, persetujuan transaksi. Nanti tinggal diklik setuju. Seperti ini, dicentang, klik setuju. Di sini kami tidak dapat contohkan karena tidak ada saldo. Kami langsung ke langkah selanjutnya, tutup penyedia hasil migrasi atau tutup buku, tutup penyedia persediaan. Tinggal diklik rekam. Yang ditutup di sini bulan Desember. Kita coba Desember 2021. Ingat pilihannya Desember 2021.
Sambil dibuka juknisnya, karena ini baru, kami juga sambil baca juknis. Ini Desember 2021. Oke, seperti itu, tinggal klik simpan. Di sini datanya kami tidak ada karena tadi tidak ada saldo. Ini tinggal dipilih iya untuk melanjutkan. Ditunggu berhasil menyimpan data. Ini sudah berhasil ditutup periode Desember 2021. Langkah selanjutnya kita melakukan pembuatan upload berita acara migrasi. Untuk berita acara di sini ada yang bersaldo, ada yang tidak bersaldo. Di sini kami contohkan yang nihil sesuai kondisi kami tadi. Berita acara persediaan nihil. Intinya dibaca juknis untuk mengisinya. Sama seperti berita acara migrasi saldo aset tetap tadi. Intinya seperti itu, ada tanda tangan dan ada lampiran, nanti lain-lain akan disesuaikan untuk isiannya. Ini kami tutup saja, kita langsung mengupload berita acara ke Monsaktinya. Ini cara maksudnya sama, layout pandu sakti, pilih penyelesaian migrasi sakti modal persediaan. Jadi untuk penyelesaian sakti migrasi ini kita berurutan terlebih dahulu. Paling tidak dari modul aset tetap persediaan, jangan langsung ke GLP atau ke Saiba. Biasanya dulu Saiba. Kita ulangi. Kita tambah sama BAM seperti tadi. Di sini tidak ada saldo. Kami contohkan seperti itu. Tinggal kita telusuri berita acaranya, pilih yang ini, kita kirim. Kita klik kirim. Oke, sudah terkirim karena tidak ada data tadi, seperti itu saja. Nanti bagi teman-teman yang ada data sama seperti di mode aset tetap tadi, akan ada di sini centangan hijau. Oke, kita lanjutkan untuk migrasi berikutnya, migrasi GLP atau yang dulunya biasanya Saiba. Ini sudah pembuatan acara migrasi untuk persediaan tadi, ini untuk GLP. Sama dicek untuk GLP di Monsaktinya. Jadi ada 4 di sini. Cara umum, tata caranya untuk GLP. Pertama kita cek terlebih dahulu. Kita masuk ke Monsakti, kembali, pengaut pandu sakti, penyelesaian migrasi saldo modal GLP. Jadi untuk GLP ini yang terakhir urutannya. Pastikan di sini tidak ada lagi tadi yang berwarna merah. Jika ada yang berwarna merah, silakan ditelusuri atau diverifikasi terlebih dahulu, dianalisa apa masalahnya. Kita coba klik di sini rekon dengan contoh sakti dengan Encon, apakah sudah klub datanya, tidak ada selisih. Ini tidak ada selisih, artinya ini sudah aman saja. Kita coba lanjutkan saja untuk melakukan migrasi di pandunya. Untuk tutup periode tentunya masih berwarna merah karena belum ditutup periodenya. Kita masuk ke pandu dengan mode GLP. Di sini kami kebetulan untuk operator mode GLP, operator yang satunya lagi, kita tambah saja tab baru. Kita coba buka untuk user GLP. Kita coba masuk yang GLP. Passwordnya sama karena menggunakan pandu. Sakti 123 pagar. Kita klik tahunnya, ingat tahun 2021, klik masuk. Kita pilih yang GL dan pelaporan. Langkah pertama di sini kita baca juknis. Kita buka juknisnya. Langkah pertama persiapan sudah tadi di Monsaktinya. Ini sudah.
kita mengecek di Sakti ke monitoring jurnal. Jadi langkah pertama kita klik monitoring jurnalnya. Proses monitoring jurnal. Pastikan di sini sudah terposting dan tervalidasi untuk jurnal. Jika belum, silakan divalidasi terlebih dahulu dan diposting. Namun jika ada biasanya yang masih transaksi yang belum dibayar, biasanya harus dibalik terlebih dahulu untuk jurnal baliknya. Kalau ada yang lainnya, silakan dilakukan jurnal balik atau jurnal penyesuaian terlebih dahulu jika masih ada kas-kas yang lain atau masalah jurnal balik, utang dan lain sebagainya, itu harus perhatikan terlebih dahulu. Jadi nanti dilakukan jurnal balik. Ini jika belum terposting, silahkan diposting di sini jurnalnya. Jika belum terposting, ini sudah terposting semua, kayaknya datanya kosong. Oke, jadi kita cek tadi di monitoring jurnal. Statusnya kayaknya sudah terposting di sini, tercentang ini. Oke, sudah dicek. Langkah berikutnya kita melakukan, kita baca, tutup periode GLP bulan Desember. Jadi langkah berikutnya kita melakukan tutup periode GLP bulan Desember. Jadi di sini sebelum melakukan tutup di GLP, pastikan modal persediaan tadi aset tetap telah melakukan migrasi dan data migrasi neraca telah sesuai sebelum melakukan tutup periode GLP bulan Desember secara permanen. Karena jika ditutup permanen ini tidak bisa dibuka lagi karena ada tutup sementara dan tutup permanen. Kita coba tutup saja karena tadi kita sudah melakukan migrasi persediaan dan modal aset tetapnya. Klik tutup buku. Tutup buku. Pilih periode di sini yang Desember 2021. Di sini ada tutup sementara dan tutup permanen. Jadi kita harus hati-hati terlebih dahulu, pastikan sudah final migrasi dari modal persediaan dan modal aset tetapnya. Setelah itu tinggal kita klik tutup permanen. Kita klik ya, pilihannya Desember 2021. Oke, kita klik ya saja. Jadi untuk migrasi ini sedikit agak panjang proses atau jalannya. Namun semuanya sebenarnya sudah dilakukan oleh by system, oleh aplikasi Saktinya. Kita sebenarnya tinggal memverifikasi datanya dan menganalisa serta mencek apakah sudah sesuai dengan data yang ada di record atau data shortcut internal kita. Ini berhasil. Sekarang langkah berikutnya kita coba cek terlebih dahulu neraca sesuai juknis. Kita login operator GLP tahun 2022, kita laporan neraca saldo awalnya. Kita bandingkan dengan neraca percobaan di Recon. Jadi ini wajib kita lakukan setelah melakukan tutup permanen tadi. Keluar, masuk yang tahun 2002. Ini sudah mulai tahun 2022. Nanti jika di Sakti Produksi sebagai saldo awal tahun 2022. Ini masih pandu. Oke, tinggal kita klik masuk tahunnya 2022 untuk mencek saldo awalnya di tahun 2022. Gigil dan pelaporan, di sini ada laporan. Ini neraca saldo awal periode Satker. Sini macam-macam, sama seperti di Saiba cetakannya. Pilih yang Januari 2022. Kita coba cari Januari, Juni. Ini Januari 2022, kita klik unduh. Jadi kita sandingkan dengan Recon.
Jadi yang disandingkan di sini untuk earn-nya neraca per 31 Desember 2021 audited neraca percobaan. Jadi kita sudah selesai, kita coba buka neraca saldo awalnya, apakah ada isinya? Ini sudah terisi, lengkap, ekuitas sudah masuk semua. Oke, kita coba masuk ke record yang percobaan per 31 Desember. Karena ini laporan keuangan, biasanya kita pilih yang laporan keuangan, neraca percobaan, keluar per 31 Desember, kita pilih unduh. Mudah ini hasilnya sama. Jika tidak sama berarti ada yang salah, migrasinya ada yang tertinggal. Kita coba cek ke bagian bawah. Ini per 31 Desember. Kita cek di sini satu-satu mulai dari tanah. Atau ini karena hasilnya coba kita buka hasilnya tadi yang dari pandu. Yang pandu tadi yang ini. Ini dari pandu, ini totalnya 8527 di 1865. Kita coba buka di sini. Ini neraca percobaan. Kita cek satu-satu, ini tanah 3557, tanah, ini pengangkatan mesin 443, ini gedung bangunan 416, ini aset tetap lainnya. Ini untuk akumulasinya. Ini 865, ini aset tetapnya 79, ini 465. Untuk ekuitasnya di sini kita cek ekuitasnya ini yang paling penting juga 7/19 049 90. Kita kurangkan terlebih dahulu ekuitas, sedangkan di 7183 kita coba buka selisihnya berapa. Ini untuk ekuitas ada selisih. Kita coba analisa terlebih dahulu penyebab selisihnya. Kita coba laporan pengubahan ekuitas, kita coba cetak. Kita cek terlebih dahulu penyebab selisih ekuitas. Kita kurangkan 235.671.291. Kita coba tadi yang laporan ekuitasnya. Di sini laporan ekuitas 783.371.699. Kita buka di sakti tadi. Ini ekuitasnya bisa lihat teman-teman. Jadi kita lihat ekuitas ini di laporan ekuitas ini 7183 kita sandingkan dengan laporan ekuitas yang ada di sini. Kita coba hasilnya 783.371.699. Kita lihat tadi ini yang laporan ekuitas yang ada di Earn 7183.371.699. Ternyata ini penyebabnya 235.67291 ada kenaikan dan penurunan ekuitas. 7183.699 untuk ekuitas akhirnya sudah benar. Jadi teman-teman melihat ekuitas bisa dilihat di laporan pengubahan ekuitas ini per 31 Desember. Ini neracanya sudah aman semua, sama dengan DR Account LK. Oke, jadi yang dilihat di kolom 2021. Oke, seperti itu. Sedangkan yang di laporan neraca percobaan tadi di sini ekuitasnya tertulis 71419, ini ekuitas awal ternyata. Maaf, kami keliru. Karena lama ini tidak menganalisa verifikasi data Saiba
waktu di tahun 2021, sekarang GLP. Jadi ini sudah kita analisa di sini tadi dicetak neraca saldo awalnya dianalisa dengan Recon LK seperti ini, neraca percobaan akrualnya beserta ekuitasnya. Sudah selesai. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya kita tinggal membuat berita acara sesuai juknis ini. Sama masuk ke Monsakti lagi. Kita buka Monsaktinya, kita kembali atau langsung saja ini tambah IAM. Untuk berita acara silahkan diisi di sini berita acara GLP agak sedikit panjang. Silahkan dibaca juknisnya, intinya kita mengisi uraian neraca yang ada pada satker kita dan lain sebagainya. Di sini juga ada resume migrasi saldo awal. Ini untuk persediaan kami nihil, ini untuk modal aset tetap ada, silahkan disesuaikan dengan neraca masing-masing. Intinya nanti ada penandatangan dan lain sebagainya. Langsung kita upload saja. Untuk berita acara itu ada di juknis petunjuknya, cara pengisiannya. Sini tidak ada masalah. Oke. Kita upload untuk GLP. Kita kirim. Ini sudah selesai. Selesailah tugas kita untuk migrasi saldo awal Sakti tahun 2021, tahun anggaran 2022 untuk satuan kerja. Sekali lagi baca tunjuk dan juknis di pedomani. Ini juknisnya sudah lengkap di sini. Tinggal teman-teman baca saja. Mohon maaf jika ada penjelasan yang terlalu cepat karena keterbatasan waktu di tempat kami. Di sini cuma latihan, jadi untuk Sakti produksi nanti insya Allah akan disampaikan kembali secara lebih detail. Jika ada kekurangan atau kesalahannya akan kami perbaiki. Mohon maaf, cukup sampai di sini terlebih dahulu. Semoga ada manfaatnya. Kata billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.